Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah SWT dan kita selalu diberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, maka sebaiknya kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya lah kita masih bisa memahami pelajaran yang akan kita pahami. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sholat gaib dan beberapa sejarahnya. Teman-teman, apakah sih sholat gaib itu? Sholat gaib sebenarnya hukumnya sama seperti sholat jenazah. Hukumnya yaitu fardu kifayah. Tapi yang membedakan adalah jika sholat jenazah itu jenazahnya ada di tempat tersebut. Tapi kalau sholat gaib itu jenazahnya ada tapi jauh sekali. Gaib menurut bahasa itu adalah tidak ada. Maka dari itu yang dinamakan dengan sholat gaib adalah mayatnya tidak ada di tempat tersebut. Dan jika ada di tempat tersebut, maka itu dinamakan dengan sholat jenazah. Itu bedanya antara sholat jenazah dan sholat gaib. Tapi dari segi pensholatannya dan dari segi hukumnya itu sama, yaitu fardu kifayah. Teman-teman, sholat gaib itu boleh dilakukan ketika jenazah itu sudah dikuburkan. Teman-teman, asal mula sholat gaib adalah ketika dahulu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mendengar bahwa ketika itu raja dari negara Ethiopia atau dahulu dinamakan dengan negara Habasa, nama pemimpinnya adalah Raja Najasyi. Dan saat itu Raja Najasyi dikabarkan meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Dan pada saat itu jenazahnya Raja Najasyi
itu ada di negara Ethiopia atau negara Habasah. Pada saat itu jenazahnya tidak ada di Masjid Nabawi. Maka saat itu muncullah bahwa sholat itu dinamakan dengan sholat ghaib dan hukumnya fardu kifayah. Teman-teman, banyak sekali hadis-hadis atau yang menerangkan tentang pahalanya sholat jenazah dan sholat ghaib. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu yang artinya barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka ia akan mendapat pahala 1 qirot. Jika sampai dikuburkan, maka akan mendapatkan pahala 2 qirot. Dan berapakah sih 1 qirot itu? 1 qirot itu sama dengan Gunung Uhud, 1 Gunung Uhud. Jadi teman-teman, siapa yang mau sholat jenazah, yaitu menyaksikan dan ikut sholat jenazah, maka baginya akan mendapatkan pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang sampai mengikutinya sampai jenazah tersebut diletakkan di dalam kuburan, maka pahala bagi orang yang sampai ikut ke kuburan itu akan mendapatkan pahala 2 qirot. Ketika itu Abu Hurairah ditanya, berapa sih atau seperti apa 1 qirot itu? Maka Abu Hurairah menjawab, yaitu seperti Gunung Uhud. Ya teman-teman, itulah pahala dari orang yang mau sholat jenazah, itu tidak mendapatkan 1 qirot, dan orang yang mengikuti sampai mayat itu diletakkan di kuburan atau dikubur, maka pahalanya 1 qirot. Dan para sahabat tadi bertanya kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menjawab bahwa 1 qirot itu pahalanya seperti 1 Gunung Uhud. Dan permasalahannya ini teman-teman, bolehkah kita mensolatkan jenazah atau sholat gaib tersebut ketika mayat atau jenazah tersebut sudah dikuburkan? Boleh atau tidak ya? Jawabnya adalah boleh. Karena ada sebuah kisah Rasulullah SAW ketika itu melewati sebuah pekuburan, dan mayat yang dikuburkan tersebut itu sudah dikuburkan malam harinya. Dan Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada para sahabat, kapankah mayat ini dikuburkan? Lalu para sahabat menjawab, tadi malam ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata,
kenapa kalian tidak memberitahu aku?" Lalu para sahabat menjawab, "Kami menguburkannya di sepertengahan malam, sehingga kami tidak ingin membangunkan engkau ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW berdiri dan kami pun ikut berbaris di belakangnya Rasulullah SAW. Dan ketika itu sahabat Ibnu Abbas ada di belakangnya. Hadis ini dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi teman-teman, kita boleh sholat gaib ketika mayat itu sudah dikuburkan, atau kita sholat jenazah atau sholat gaib, boleh kita menyolatkan jenazah tersebut setelah jenazah tersebut dikuburkan. Teman-teman, lalu sekarang bagaimana kalau ada jenazah yang entah itu terkena tsunami, kebakaran, atau entah hilang kemana? Itu bagaimana jika memang ketika seseorang atau jenazah tersebut itu ditemukan, ada yang menemukan, lalu jenazah tersebut masih utuh, tapi memang kondisinya sudah jelek, tapi masih badannya masih ada, kepalanya masih ada, semuanya masih ada, maka jenazah tersebut harus dirawat atau diusahakan kita semua memandikannya, menyolatkannya, pokoknya seperti mayat sedia kala. Tapi bagaimana jika kita mencari orang yang tenggelam atau orang yang jatuh dari pesawat dan hilang entah kemana? Yaitu maka cara mensolatinya yaitu cukup disolati gaib saja. Tapi jika kita menemukannya, mungkin korban pesawat tersebut setengah badan, maka jenazah tersebut tetap disolati, dimandikan, dan dimakamkan seperti biasanya. Jadi mungkin ada korban pesawat yang jatuh atau terjun payung lalu hilang entah kemana. Mungkin juga kapal laut yang melewati laut yang curam lalu terkena ombak dan tenggelam, tidak tahu jasadnya. Jika memang ditemukan mereka dalam kondisi utuh, maka jenazahnya dirawat seperti biasa. Jika tidak ditemukan atau hilang, itu cukup disolat ghaibi saja. Dan jika memang badannya sudah hancur dan hanya separuh badannya, maka itu juga dirawat seperti biasa, disolati, dimandikan, dan lain-lain sebagainya. Ya teman-teman, sekian dulu ya yang kita bahas atau yang kita pelajari hari ini. Seperti biasanya
Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari saya, karena kita adalah manusia biasa yang banyak kesalahan. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.